kembali lagi bersama saya Anggi. Dan pastinya kali ini kita ada di program Tribun Health. Pastinya kita hari ini akan membahas tentang seputar tentang kesehatan. Dan bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk kamu semuanya yang lagi di rumah, jangan lupa menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Tribuners, jadi hari ini kita kedatangan tamu dari BPJS, benar Ibu? Benar. Di sini ada Ibu siapa Bu? Saya Ayu. Ada Ibu Ayu sebagai Saat ini lagi staf PIPP, Pusat Pengaduan Informasi di Rumah Sakit. Kebetulan saya memegang beberapa rumah sakit dan kita ada punya tim. Saya salah satunya, dan dengan senang hati diundang di Atribun Pekanbaru untuk bisa share apapun tentang BPJS Kesehatan. ya, kita hari ini akan share tentang BPJS Kesehatan. Dan gak cuma BPJS Kesehatan, nah, kita juga kedatangan siapa Pak? Boleh dijelasin? Miftahudin. Bapak Miftahudin, iya. Wirausaha. Sebagai wirausaha. Nah. Jadi sedikit informasi untuk sahabat Tribuners yang di rumah, Bapak Miftahudin ini adalah salah satu dari sekian banyak Pasien gagal ginjal, iya. Dan sudah melakukan cuci darah ya Pak ya? Cuci darah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Nah, jadi hari ini kita akan mengulik sedikit tentang penyakitnya Bapak Miftahudin dan sejauh mana penyakitnya Bapak sudah ditangani oleh BPJS. Check it out! Oke Bapak Miftahudin, hari ini Bapak datang ke Tribun, boleh ya Pak Anggi sedikit bertanya tentang Bapak dan tentang penyakit yang Bapak alami selama beberapa tahun kebelakangan ini? Boleh Bapak jelaskan dulu nih, bercerita sedikit tentang diri Bapak, umur Bapak berapa, pekerjaan Bapak apa? Nama saya Miftahudin, beralamat di Simpang 3, Jalan Unggas, 429. Pekerjaan saya wira swasta. Nah, itu yang akan kita kulik hari ini ya Pak, tentang penyakit gagal ginjalnya. Sudah berapa lama sih Pak Bapak mengalami penyakit gagal ginjal ini? Sekitar tahun 2017, habis Lebaran itulah yang saya ingat itu. Saya sulit berjalan pada saat itu. Awal mulanya Bapak sulit berjalan. Sulit berjalan, jadi dibawa sama keluarga ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit diperiksa, dicek semua, cek darah, cek labor, semua lah, cek di ronsen sama dokter, semua jenis penyakit. Ternyata dokter di rumah sakit memvonis penyakit gagal ginjal gitu. Jadi saya diharuskan untuk cuci darah 2 kali 1 minggu. Jadi untuk awal-awal kami sekeluarga drop lah dengar berita seperti ini gitu. Gimana tidak, kaget lah. Jadi bagi orang awam cuci darah itu segala sesuatu yang sangat gimana gitu loh. Iya, benar sekali. Seperti ya banyak teman-teman yang sudah mendahului saya di rumah sakit maupun di lingkungan yang udah cuci darah udah meninggal gitu semua. Ya, alhamdulillah saya dikasih umur panjang, ketemu Mbak Anggi di Tribun ini, alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Mudah-mudahan dikasih sehat terus gitu. Amin. Iya, kami juga dari Tribun Pekanbaru khususnya berterima kasih karena Bapak sudah mau berkenan hadir hari ini. Dan kondisi Bapak saat ini seperti apa? Kalau untuk saat ini ya kan saya baru cuci darah kemarin nih, Selasa. Oh, baru cuci darah Selasa kemarin. Makanya saya minta kalau bisa habis cuci darah diundang kemari, jadi bisa insya Allah bisa segar gitu loh. Jadi kalau di hari Kamis atau di hari apa nanti saya lemas gitu, nggak bisa jalan jauh, nggak bisa gimana gitu loh, rasanya sesak atau gimana gitu loh. Pokoknya penyakit itu kalau bawaannya tuh sesak gitu. Kalau kebanyakan minum sesak, kebanyakan makan sesak. Jadi makanya saya kurangi normal-normal aja lah, biasa-biasa, kurangi makan, minum. Berarti setelah Bapak melakukan cuci darah itu baru agak merasa lebih mendingan Pak? Iya, udah habis cuci darah tuh alhamdulillah
enak di badan. Pulang memang masih lemah, tapi untuk besoknya udah bisa beraktivitas, bisa seperti orang normal pada umumnya. Dan saya tidak pernah saya nampak-nampakkan penyakit saya ke orang lain. Kenapa termasuk di lingkungan saya. Ya saya enggaknya biar optimisme saya untuk maju untuk hidup tuh masih ada. Jadi saya penyakit itu enggak saya memang saya sembunyikan. Dan banyak di tetangga saya juga nggak tahu saya darah. Oh, memang nggak ada yang tahu. Belakangan baru pada tahu itu. Udah banyak yang meninggal kan, nengok tentang dari tangan saya kan ada nih bekas cuci darah kayak ini kan. Jadi tadi lupa cuci darah juga. Tapi nampaknya badannya sehat gitu loh. Iya, sehat bukan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semangat ya. Iya, semangat. Nah, betul, semangatnya iya. itu yang penting Pak. Walaupun dalam keadaan sakit tapi tuh kayak biasa aja gitu. Iya. Pak, Anggi boleh minta penjelasan sedikit nggak? Anggi pengen tahu gimana sih proses cuci darah itu sendiri. Proses cuci darah itu nah ini kan ada 2 suntikan di sini. Pertama disuntik di sini, pakai suntikan yang besar nih, masuk ke mesin apa? Hemodialisa itu masuk keluar ambil darah ini keluar masuk sini sama darah kita juga, cuman ditambah dengan apa tuh Mbak? Kayak heparin atau ada alatnya. Nah, di rumah sakit Sapira itu adalah seperti itu. Biar HB-nya nggak drop ya gitu. Ada suntikan HB ada Mbak, kami mendapatkan suntikan HB setiap 1 minggu sekali. Ketemu dokternya dalam cuci darah itu berapa kali dalam sebulan itu? Dokter apanya ada? Spesialis penyakit dalam. Kalau penyakit dalamnya 1 bulan 1 kali. 1 bulan sekali. Itu Nah, dapat obat. Ya dapat obat Obat 1 rutin bulan ya. ya. Enggak keputus ya obatnya karena cuci darah. Insya Allah enggak. Oke. Berarti dalam sebulan itu bisa 8 kali ya untuk cuci darahnya karena nggak Cuci boleh- darahnya ah, 8 kali ya. 8 kali dalam 1 bulan. dalam 1 bulan. Karena ada Pak, kalau Anggi boleh tahu sejak kapan Bapak terdaftar di BPJS itu? Di BPJS kalau saya nggak salah ingat dari awal-awal peraturan BPJS ada di Indonesia lah. Saya mungkin langsung nggak langsung sih, cuman awal-awal itulah kebetulan kan 2015 saya sakit jantung. Oh, gitu. Ah, Berarti 2000. awalnya sakit jantung dulu. Iya sakit jantung, tensi tinggi. 2015 tuh saya masuk ICU 3 hari. Nah, itu saya pakai kartu BPJS, alhamdulillah itu. nggak ada iur biaya Pak. Nah, nggak ada, pulang-pulang Nggak saya ada. sendiri, saya yang ke kasir, Pak tidak dikenakan biaya sedikit pun, ditanggung semua BPJS katanya. Alhamdulillah. Jadi saya pulang, lebaran, puasa gitu. Kalau ada perbedaan pelayanan ada Pak dalam rumah sakit? Nggak ada, kalau di rumah sakit Sapira insya Allah kami Jadi tidak nggak ada perbedaan pelayanan. Jadi tidak ada merasa beda ini serta BPJS, Nggak ada. sama pasiennya. Berarti memang nggak ada perbedaan antara yang umum sama yang BPJS itu memang nggak Saya ada malah nggak sama-sama. tahu saya. Oh iya Pak. Malah nggak tahu mana yang umum. Tapi kalau BPJS tahu rata-rata semua kan terbantu lah sama BPJS. Iya. Semua Itu pasien terbantu gitu kan. Makanya kami di pasien di Sapira, di HD itu nggak tahu mana yang umum mana yang Sapira. Oh gitu. Berarti memang disamakan ya Pak. Sama, ya? sama. Karena memang itu kita tekankan dalam mitra kita untuk kerjasama, tidak ada perbedaan pelayanan dalam baik itu pesertanya BPJS maupun peserta asuransi maupun apalagi umum. Karena kan kita berharap semua yang mitra kita ini memberikan pelayanan yang terbaik dan itu yang tujuannya kita, dan apalagi tidak ada iur biaya. Karena kalau kita iur biaya itu menyalah aturan dari kita kerjasama dari kitanya. Jadi saya senang sekali mendengar Pak mitranya juga merasakan BPJS kesehatannya. Sangat-sangat merasakan ya Pak ya. sangat. Dampaknya juga. Karena ini tujuan utama kita adalah ini, kita membantu sifatnya adalah gotong royong ya, yang sehat bantu yang sakit. Nah, kalau mungkin baginya kan tahu tuh sama misalnya kalau untuk cuci darah itu mahal dan sangat mahal. Sangat mahal sekali. Iya, dia mahal dan sangat mahal sekali. Jadi apalagi di rumah sakit swasta, harganya sangat mahal. Karena kalau rumah sakit pemerintah mungkin antriannya ya yang ini yang susahnya untuk cuci darah. Nah, disinilah
perannya dari BPJS Kesehatan, tujuan pemerintah juga, karena kita untuk membuat peserta kita itu merasakan manfaatnya. Baik, yang benar-benar mahal itu adalah memang salah satunya adalah cuci darah, apalagi obatnya gitu kan. Iya, Karena itu benar. akan bisa berlangsung seumur hidup gitu. Jadi tidak bisa berhenti dan bisa dikatakan sembuh. Kalau misalnya sempat berhenti satu kali pasti akan drop gitu. Drop. Ya kali pasti akan Iya. lemes gitu. Sesak. Jadi memang seperti itu kalau memang makanya di rumah, terutama di rumah sakit di Pekanbaru itu mungkin lebih 80% itu rumah sakit swasta daripada rumah sakit pemerintahnya. Jadi kita senang sekali untuk punya mitra yang rumah sakit swastanya benar-benar membuat peserta BPJS Kesehatan merasakan tidak ada perbedaan pelayanan, tidak ada iur biaya, jadi tidak ada yang membuat ini peserta BPJS bayar cuma segitu, jadi nggak segitu. Kita tetap memberikan pelayanan terbaik buat peserta BPJS Kesehatan gitu. Dan salah satunya Bapak Miftahudin sangat merasakan sekali Sangat dampaknya ya merasakan. Pak ya, dampak dari BPJS Selama itu. di BPJS nggak ada ya sayur biaya kan Pak? Tidak ada membeli obat atau apa? Nggak ada. Selama, Berarti memang semuanya ditanggung, Tanggung. Ya, sampai obatnya juga. sampai obatnya juga, konsulnya, Konsulnya. kontrolnya, gitu kan. Jadi alat bahan habis pakai semuanya, gitu. Iya. Jadi benar-benar fokus untuk kesehatan. Jadi tidak ada memikirkan saya mencari uang di mana lagi ya, gitu kan. Jadi memang fokus untuk cepat sembuh, berkumpul dengan keluarga. Jadi keluarga pun tidak memikirkan lebih tidak memikirkan memberatkan, karena kan di materi ini agak sedikit memberatkan dari kesehatannya gitu Iya. kan. Jadi itulah salah satu tujuan utamanya gitu. Dan dari salah satu tujuan utama itu memang Bapak sendiri sudah merasakan dampaknya. Oke, sebelum pakai BPJS, Bapak ada memakai apa lagi gitu, kayak asuransi atau apa? belum pernah. Oh, belum Ada pernah. asuransi tapi cuma setahun aja. Asuransi apa tuh? Ada pernah cuma setahun karena nggak ada apa-apa nggak ikut lagi gitu. Nah yang kedua nih yang asuransi BPJS ini yang itu sampai sekarang sampai hari ini. Alhamdulillah yang nggak bandel pula lah saya kebetulan, sebelum sakit pun saya bayar, nggak sakit pun saya bayar gitu. Oh, iya. Kebetulan sakit pula gitu. Iya. Jadi saya kadang-kadang nengok orang yang nggak bayar itu, ada saudara yang membandel gitu, nggak mau bayar kadang-kadang. Bukan apa-apa, kasihan lah seperti saya yang sakit, terbantu sama BPJS. Iya. Sementara orang-orang yang niatnya nggak mau bayar ini kadang-kadang begitu dia sakit dia baru bayar gitu kan, kadang-kadang kasihan juga negara nanggung kami. Karena memang pas kita yang udah merasakan dampaknya, Iya. itu baru kayak benar-benar kerasa emang kayak Iya, gitu. kerasa banget. Sebelum merasakan itu memang kayak masih sulit sekali gitu. memang di keluarga saya Mbak, Heeh. yang sakit saya gitu. Yang keluarga adik saya insya Allah nggak pernah sakit, alhamdulillah nggak sakit, tapi dia rajin bayar juga gitu loh. Karena nih lihat saya pelayanan seperti ini kan, mereka juga bangga gitu, jadi bayar tuh termasuk gimana gitu, enak gitu bayarnya. Itu Karena memang tujuannya. meringankan yang lain gitu. Iya. Kalau kita bandel sendiri, orang bandel sama bandel akhir-akhir kan kasihan juga, negara subsidi banyak-banyak. Jadi Bapak itu tenang ada BPJS gitu kan. Jadi kalau Alhamdulillah mana Mbak, di keluarga juga tenang gitu. jadi kalaupun Bapak pun ke luar kota maupun cuci darah itu nggak apa-apa, kita bisa walaupun nggak di Pekanbaru. ya nggak harus di Pekanbaru gitu, karena memang BPJS Kesehatan ini nasional sifatnya. Jadi kemanapun kita pergi selama masih di Indonesia, itu kita tetap di BPJS Kesehatan bisa menggunakan. Jadi kalau misalnya bapaknya misalnya ada family yang mau yang mungkin keluar dari Pekanbaru dan di saat itu ada untuk cuci darah gitu kan, jam cuci darah bisa dilakukan cuci darah juga di rumah sakit tersebut, di mana
tapi memang harus kontrol juga. Tapi sebelum untuk tidak harus membekalan dalam arti obatnya terus berapa lama gitu kan. Jadi jangan kalaupun pergi karena bapak kan sangat rutin ya. Jadi jangan sampai karena ada gagal ginjal jadi terikat harus ke kamar nggak bisa kemana-mana Tapi gitu. masih bisa vacation, Iya, bisa bisa. liburan. Bisa dengan Ya intinya kayak penyakit yang berat itu sebenarnya nggak bisa jadi alasan buat Iya, kita Iya. kayak bener. udah pasrah gitu ya kan. Jadi Oh, makanya betul. tenang Bener ya Pak ya. Betul. tenang ada BPJS kesehatan di mana Iya. aja bisa dipakai gitu Bener. kan. Pak kalau misalnya Anggi boleh tahu ini jenis kepesertaan Bapak di BPJS itu apa? Pribadi apa bayar sendiri? Oh ya, PPPU, jadi itu ada mandiri. Mandiri. Jadi kalau kan bisa hampir sama dengan kayak PNS atau pegawai yang lainnya swasta, dengan perbedaannya bisa memilih gitu, haknya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sedangkan kan di pegawai baik itu PNS maupun pegawai swasta kan tergantung dari jabatan mungkin ya atau golongan gitu. Sedangkan kalau di mandiri bisa milih mau kelas berapa gitu kan haknya. Jadi kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Tapi kalau misalnya di mandiri pun misalnya ada yang tidak mampu, BPJS pun juga kita punya PBI, APBD atau PPI, APBN itu bisa dibantu oleh subsidi dari pemerintah daerah maupun pemerintahnya pusat. Jadi itu memang ke dinas sosial maupun dinas kesehatan setempat gitu. Jadi BPJS itu memang udah semuanya gitu, jadi tidak ada alasan kalau memang nggak punya kartu gitu kan, karena kartu BPJS itu memang multiguna aja kalau untuk kesehatan gitu. Karena kita juga nggak tahu kayak nggak selamanya mungkin kita sehat-sehat aja gitu ya Mbak ya. Jadi kan kayak lebih baik apa ya? Lebih baik mencegah Dulu daripada nanti ya Pak ya. Kayak Bapak juga tadi pesan-pesannya tolong yang bandel-bandel bayar. Karena nanti akan ada masanya juga ketika mungkin bukan diri kita tapi keluarga kita gitu kan. Yang saya sendiri pun juga walaupun bekerja di BPJS juga punya ada keluarga yang banyak, terus saya ditenangkan mungkin karena kita membantu yang keluarga yang lain gitu kan. Jadi bukan jadi persepsi seperti asuransi komersial kan misalnya udah bayar kembali lagi gitu, tidak. Jadi memang kita membayar itu misalnya atau di pegawai swasta maupun mungkin mandiri karena terasa ya, tapi itu bisa di auto debit kok. Misalnya kita masukin dalam di bank, di beberapa bank ada kita bekerja sama baik BNI, Mandiri, BRI, BCA itu bisa kita auto debit, jadi nggak perlu capek-capek. Karena setiap tanggal 10 itu memang harus wajib bayar, jadi bisa di auto debit gitu. Jadi nggak akan terasa kalau memang sama kayak kita sebagai pegawai kan juga akan dipotong gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk bayar sendiri langsung ke ini kan capek gitu kan. Nah, terasa. Tapi kalau misalnya auto debit ya mungkin lebih udah di auto debit deh, nggak usah, pokoknya intinya cukup dah uangnya di rekening itu langsung dipotong aja gitu. Jadi lancar. Nah, tidak ada masalah dengan jaringan. Kemarin kan mungkin ada bayar sendiri kan ada masalah jaringan kan, nggak bisa bayar karena nggak ada jaringan atau ada offline. Mendingan lebih ke auto debitnya, karena memang auto debit itu lebih cenderung maksudnya dalam keadaan kondisi apapun udahlah udah selesai gitu kan, udah tetap aktif kok nomornya gitu. Berarti memang sangat mempermudah Iya, bagi penggunanya. kita mencari untuk yang mempermudah bagi peserta BPJS Kesehatan. Nah, Bapak sebagai salah satu peserta dari pengguna BPJS, pengalaman apa sih Pak setelah Bapak menggunakannya selama beberapa tahun itu, pengalaman dari BPJS itu menurut Bapak bagi dampak bagi diri Bapak sendiri itu apa? Ya, alhamdulillah dampaknya bagi saya untuk positif lah, terbantu, sangat terbantu untuk saya karena udah mengalami penyakit saya sekarang inilah seperti yang saya ceritakan dari awal tadi. Tapi ya cuman Mbak, kalau naik terus kadang-kadang kan kelenger juga ya bayarnya. Kalau saya orang swasta nih kan, ya ini kan naik 2 kali lipat nih habis tahunnya. Makanya kemarin saya kelas 1, untuk saya turun kelas 2 nih gitu. Karena pengaruh lagi Dampak ekonomi aja. Iya, corona juga ya Pak ya. Nah, Seperti kita tahu COVID-19 ya, itu memang sangat mempengaruhi
mempengaruhi. Nyari duit banyak, Iya. naik, tapi saya usahakan lah, insya Allah saya bayar dulu. Iya, kalau misalnya untuk perbedaan kelas 1 kelas 2 itu cuma hanya perbedaan di rawat inap. Ya, Dirawat kirain inap. lah. Pas dia udah sampai di rumah sakitnya. Ya. Iya, rawat inap. Tapi kalau untuk rawat jalan itu sama. Sama obatnya, Pelayanannya sama. pelayanannya sama gitu kan. Jadi kalau misalnya masa berat di H kelas 1 atau kelas 2 mungkin bisa di kelas 3 atau mungkin ada juga subsidi dari pemerintah gitu kan, karena kita juga tidak mau maksudnya udah masuk terus tiba-tiba berhenti gitu kan. Kita juga kami mengharapkan biar peserta kita tuh selalu aktif karena ya kita kan nggak tahu nih kondisi nih keadaan kita tertentu ya. Jadi kalau memang kondisinya lagi baik-baik mungkin kita nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya Masih belum kepikir belum terlalu kepikiran, sekali ya Pak ya. Iya, jadi makanya kalau memang merasa berat di kelas 1 atau kelas 2 itu ya udah nggak apa-apa. Kelas 3 pun mungkin dirawat inap mungkin terasanya kan bisa naik kelas satu tingkat di atasnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya masih berat juga di kelas 3, kita bisa juga untuk di PBI APBD atau PBI APBN gitu, dan bisa dibantu dengan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu bisa melapor ke dinas kesehatan atau dinas sosial di tempatnya wilayah di tempat tinggalnya gitu. Berarti memang pelayanannya tuh dikhususkan untuk bukan dikhususkan. Maksudnya gitu kayak diberikan untuk kalangan manapun. Iya, kalangan Kalangan manapun. manapun. Kalangan manapun. Mungkin misalnya seakan-akan kalau BPJS itu untuk rakyat biasa. Iya. Jadi kalau untuk yang khusus untuk yang menengah ke atas merasa tidak merasakan BPJS-nya. Justru mungkin kelas 1 itu kan masa khusus untuk itu kan, misalnya kayak mungkin menengah ke atas atau dia punya jabatan yang tinggi, ya bisa naik kelas ke VIP gitu. Jadi Berarti di atas kelas 1 ada kelas VIP. oh enggak, maksudnya kelas 1 jadi memang 1, 2, 3. Oh, Tapi 1, untuk 2, 3. kalau memang dia pengennya naik kelas bisa ke VIP gitu. Tapi memang kalau naik kelas itu memang ada iur biayanya Ada gitu biaya. kan. Tapi kalau sesuai kelas itu tidak ada iur biaya sama sekali. Kalau untuk naik kelas 3 ke kelas 2 pun juga ada iur biaya juga gitu. Beda dengan PBI APBD sama PBI APBN, itu tidak boleh naik kelas. Kalau naik kelas itu ya nggak bisa digunakan lagi karena bisa dianggap bagi mampu. Gitu Mbak Anggi. Pak, Anggi mau nanya lagi, pengalaman yang paling berkesan selama menggunakan BPJS ada nggak sih Pak? Mungkin pengalaman Bapak di saat lagi genting-gentingnya. Ya, paling berkesan pengalaman aja yang gitu. paling genting itu ya pada saya kumat waktu di Jondul. Saya di nggak sempat ke Sapira. Jadi Karena jauh ya? Karena jauh, jadi rumah sakit terdekat, rumah sakit umum ya saya ke sana. Gitu. Pernah sekali cuci darah di rumah sakit umum. Berarti dia tetap melayani di rumah sakit Lah. manapun yang bekerja sama dengan BPJS itu Ya, sendiri. itu karena darurat kan, jadi saya masuk ya di sana, layani ya udah. Kalau rumah sakit pemerintah itu wajib Wajib. bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali mungkin rumah sakit pemerintah tersebut belum berakreditasi. Kalau ada akreditasi mungkin memang syarat mutlaknya adalah akreditasi dan juga memiliki surat izin operasional gitu kan. Itu yang syarat wajib untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Kalau rumah sakit pemerintah memang wajib untuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan karena memang BPJS Kesehatan itu memang programnya pemerintah gitu kan. Sedangkan kalau rumah sakit swasta boleh memilih untuk kerjasama, boleh memilih itu tidak. Oh, berarti kayak di seluruh rumah sakit pemerintah pasti ada layanan BPJS, tapi kalau misalnya di swasta itu tergantung dari rumah sakit itu sendiri. Iya, gitu. Tapi kalau memang rumah sakit pemerintahnya itu tidak kerjasama, berarti ada yang beberapa yang belum terpenuhi syaratnya, seperti surat akreditasi rumah sakit maupun dengan surat izin operasional rumah sakitnya. Seperti itu, Mbak. Berarti Pak, kesimpulan dari Bapak Miftahuddin selama penggunaan BPJS itu sangat-sangat berdampak baik sekali bagi kehidupan Bapak. Alhamdulillah ya, sangat membantu. Sangat-sangat berterima kasih juga ya Pak. Sangat terima kasih kepada Mbak BPJS dan jajarannya semuanya. Terima kasih kepada teman yang peserta yang bantu. Cuma itu juga peserta lain yang kita hanya ikut membayar iuran dengan bijak gitu. Karena kita sebagai penyelenggara pengelola, jadi kita berharap untuk yang seluruh rakyat untuk saling membantu, karena
kalau tidak kita saling membantu, kita pun yang siapa lagi gitu. Iya. Dari kita untuk kita. Iya, benar Benar. sekali. Oke Mbak, Anggi juga mau nanya nih, selama masa pandemi, program apa yang diberikan oleh BPJS Mbak? Untuk program yang dalam aktivasi kartu itu mungkin sudah jauh hari udah disampaikan. Untuk aktivasi kartu kita kan bisa sampai 6 bulan pembayaran kartunya aktif. Dulu kan mungkin pengaktifan kartunya lunasin dulu karena mungkin udah bertahun-tahun menunggak, lunasi dulu baru aktif. Nah sekarang bisa cukup 6 bulan pembayaran, maka langsung aktif kartunya, bisa dipergunakan dengan catatan tetap menyicil dan tidak berhenti. Kalau sempat berhenti walaupun 1 kali, maka akan gugur rekonsiliasinya itu. Jadi dianggap utang itu kebuka lagi gitu kan, jadi nggak gugur lagi untuk pengaktifan kartunya. Jadi seperti itu Mbak Andi. Oke Mbak Ayu, boleh dijelaskan sedikit nggak untuk sahabat Tribuners atau untuk Anggi pribadi, gimana sih cara daftar BPJS itu sendiri? Baik, untuk pendaftaran di BPJS Kesehatan itu sangat mudah. Pertama, kalau untuk pegawai swasta bisa melapor ke HRD-nya, jadi bisa ditambahkan pegawainya untuk menjadikan sebagai anggota atau peserta dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi biasanya kalau HRD sih di atas kelas 2 ya, untuk mendaftarkan pegawai tersebut. Sedangkan kalau untuk mandiri yang BPPU seperti Bapak Meta, itu bisa dengan mobile JKN, itu kita bisa download dengan di Play Store. Di mobile JKN itu ada instruksinya, nanti itu bisa masuk. Di situ banyak sekali aplikasi, baik itu pendaftaran maupun juga ada rumah sakit yang kita kerjasama yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia bukan Iya, cuma tapi Pekanbaru. juga bisa untuk mengambil di daerah tempatnya juga. Itu bisa kita cek juga cara pendaftarannya itu kita bisa memilih untuk bisa melakukan dengan Pandawa. Dari Pandawa itu nanti dari ada hotline kita yang akan mengarahkan untuk pendaftarannya. Jadi mungkin kalau lebih cenderung itu pada Pandawa. Kalau misalnya mobile JK-nya mungkin ada aplikasi yang internetnya mungkin kurang, jaringan kurang bagus, misalnya tinggal ditelepon dengan melalui Pandawa. Itu kita punya di security itu ada tuh yang untuk brosurnya, untuk tahap-tahap untuk Pandawa. Itu lebih mudah, kita cukup hanya foto itu kirimkan dan melalui WA-nya gitu kan. Jadi langsung aktif berapa setelah membayarkan virtual account-nya dalam 12 hari. Begitu Mbak Anggi. Untuk kantor BPJS itu sendiri di Pekanbaru di mana aja Mbak? Kalau untuk cabang Pekanbaru itu di ujung Tuanku Tambusai di Nangka, di dekat sekarang Rumah Sakit Baru ya, di Batam Elektronik sebelah. Itu di situ kita cabangnya, dan kalau untuk di-nya itu di Sudirman. Tapi kalau untuk pengarahannya itu biasanya di cabang Pekanbaru. Kalau misalnya Mbak Angginya mungkin lebih diarahkan ke HRD-nya kali ya, karena kan memang Mbak Anggi kan sebagai pegawai swasta. Iya. Jadi Berarti kabarin ke HRD-nya Bang mau daftar BPJS. Jadi hanya 1% untuk 5 keluarganya Pak Anggi. Misalnya Mbak Anggi udah menikah dengan 3 orang anak, hanya untuk 1%. Itu berapa hebatnya gitu kan untuk BPJS itu, untuk penggunaannya. Dan itu rasanya nyaman aja, tenang, ada JKN gitu kan. Kalau mau berobat dimanapun bisa juga. Download mobile JKN pun juga bisa melihat aplikasi apakah dokternya bisa pindah. Misalnya Mbak Anggi lagi pindah dinas nih, lagi dinas luar kota, dilihat aja di mobil JKN-nya mana yang terdekat di mitra kita, bisa berobat. Iya, betul-betul bisa berobat di dekat di situ dengan membawa. Dan bahkan kalau misalnya lupa, kita kan biasanya suka lupa bawa dompet ya. Kalau saya suka lupa bawa dompet, tapi kalau handphone nggak pernah lupa ya. Jadi kalau di mobil JKN, kartu pun bisa dilihat. Saya punya kartu. Kalau misalnya dompetnya tertinggal, itu ada nomor kartu BPJS, nomor JKN. Jadi gitu. Jadi kalau di mobil JKN itu lebih mempermudah segala yang urusan untuk kesehatan yang kita butuhkan. Ya benar. Oke, ini mungkin
apa ya, dari Bapak Miftahudinnya sendiri, gimana sih Pak untuk memotivasi mungkin para penderita yang seperti Bapak juga gagal ginjal itu, boleh Pak? Ya, pada rekan-rekan, saudara-saudara, senasib, sepenanggungan, supaya jangan ada rasa rendah diri ataupun takut dengan penyakit yang kita hadapi sekarang. Tetap semangat. Kalau Allah mau memanggil kita, pada saat apapun kita bisa dipanggil. Jangan walaupun kita pada sakit, walaupun dalam keadaan sehat, Allah bisa manggil kok. Dan yang penting tetap semangat. Tidak usah pikirkan penyakit yang kita derita ini. Jalani aja lah semua. Semoga rekan-rekan semua diberi kesehatan juga. Amin. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau dari Mbak Yunya sendiri mungkin? Kalau dari saya untuk yang dari Pak Miftahnya itu salah satu dari peserta kita dari sekian banyak yang kita miliki, karena ini adalah tujuan utama kita untuk mengelola sebagai badan pengelola dari jaminan sosial khususnya untuk kesehatan. Jadi tujuan utama salah satu tujuannya juga jangan takut, jangan risau kalau sakit ada JKN. Kalau sakit ada JKN. Iya. Ada lagi Pak yang mungkin yang mau disampaikan kepada sahabat Tribuners di rumah? Mungkin untuk Bagi penggunanya mungkin. ya, untuk penggunanya kalau memang kartunya tadi yang saya sampaikan, kalau kartunya sudah non aktif, jangan risau kalau memang nggak aktif, bisa dilakukan dengan pembayaran 6 bulan itu langsung aktif, tapi dengan catatan jangan sudah aktif udah dipakai tetap tidak dipakai lagi, jadi rekonsiliasinya bisa gugur. Terus juga yang belum menggunakan BPJS Kesehatan itu juga kita bisa untuk pendaftarannya itu juga jangan risau juga, berbelit-belit ya. Pendaftaran itu tidak kami mengusahakan untuk tidak ada mempermudah cara pendaftaran PJS, bisa melalui dengan pendawa, bisa melalui mobile JKN. Nah, pendawa ini bisa diambil di brosur di kantor BPJS Kesehatan yang terdekat dan ikutin alurnya. Yaitu biasanya setelah dibayar virtual account-nya itu biasanya 14 hari itu lah langsung aktif kartunya BPJS Kesehatan. Seperti itu. Oke, cukup jelas. Iya, terima kasih kepada Bapak Miftahudin, kepada Ibu Ayu udah main-main ke Tribun Pekanbaru, sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Anggi. Sebagai penghormatan sekali kita diundang ya Pak Miftah ya dari Ya, Tribun. amin. Semoga berguna, bermanfaat. Insya Allah Amin. bagi sahabat Tribuners di rumah. Oke, sahabat Tribuners, sekian Tribun Health hari ini. Sampai jumpa.